nggak ke Bandung, kemarin datang, kemudian melihat perkembangan yang ada di Bandung, memang luar biasa pesatnya. Jadi yang namanya kedai kopi, itu banyaknya nggak ketulungan, dan buka sampai larut malam. Nah semua memajang nama kopi, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Sunda, ada yang bahasa preman, ada yang bahasa aneh-aneh. Yang menarik adalah nggak ada kedai teh, atau saya paling tidak melihat kedai teh. Nah teman kita yang satu melihat ada ceruk yang menarik yang mungkin tidak terlalu dilirik oleh banyak pegiat usaha di bidang minuman, yaitu teh. Oke, kita sambut Reda. Iya, Reda Ardios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Emil. Reda, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Ya, saya harus sampaikan bahwa semalam saya sudah ketemu dan saya dikasih seperangkat teh yang harganya berapa kalau dijual? 750.000 per box. 750.000. Ada yang wow, nggak percaya mereka. Ada teh yang kita harga jualnya 3 juta sekilo. 3 juta sekilo? Iya. Itu ada yang dikasih? Ada di Indonesia dari Gambung, Jawa Barat. Oh, di Gambung, Kabupaten. Iya. Baik, siapa pengusaha teh di sini? Jarang, tapi ada. Ada beberapa. Di atas? Oh ada ya. Tapi ini menarik, karena ini adalah peluang usaha yang mungkin tidak banyak dilirik ya. Iya. Tapi kenapa Reda kok jadi pengusaha teh? Jadi, nah itu cerita agak panjang itu Pak. Jadi, Oh, panjang duduk Oke, dulu. Ya, kita punya Siap. waktu kira-kira 5 jam, silakan. Oh siap, saya bikin workshop. Iya. Usia dulu, kenalan dulu. Oh, usia berapa? Usia 31 tahun, mulai usahanya tahun 2018. Oh, berarti baru 5 tahun ya? 5 tahun ya, masuk tahun kelima. Baik. Sebelum kita lanjutkan Kang Emil, kita simak dulu tayangan berikut ini. Reda Taufik Ardias, anak muda asal kota Bogor, Jawa Barat ini rela berhenti bekerja dari perusahaan teh ternama di Indonesia dan memilih menjadi petani teh serta membangun perusahaan minuman teh sendiri dengan nama PT Sila Agri Inovasi pada 2018 lalu. Reda aktif mengikuti sejumlah pameran baik di dalam maupun di luar negeri. Bagi Reda, teh yang ditanam di Indonesia merupakan teh terbaik di dunia. Buktinya, produk teh miliknya yang diberi nama Sila selalu menjadi yang terbaik dalam setiap event internasional. Bahkan kini teh Sila sudah merambah di negara-negara Eropa dan Timur Tengah. Dan yang membedakan produk teh Sila dengan produk teh lainnya, yaitu ada campuran tanaman herbal seperti melati, jahe, sereh, lemon, jeruk, mint, kayu manis, dan jenis rempah lainnya. Saya melihat bahwa saat ini kita sudah mampu untuk bersaing secara global. Source-nya ada di depan mata kita, di tanah kita sendiri. Kita hanya butuh untuk usaha ekstra untuk bisa menyajikan itu dengan baik. Apa yang sudah ada itu bisa kita kemas dan kita jual dengan nilai lebih sehingga meningkatkan value dari apa yang kita kerjakan dan menawarkan dan tanda kutip ya image Indonesia yang lebih baik. Intinya adalah bagaimana kita bisa intinya kita bisa maju dan kita bisa jadi juara untuk di agribisnis secara global. Oke. Tentu banyak yang ingin tahu kenapa Reda memilih teh ketimbang kopi yang sudah biasa digeluti oleh anak-anak muda. Jadi business and brand consultant, lalu salah satu kliennya itu adalah perusahaan teh. Oh, jadi kamu pernah jadi karyawan? Jadi karyawan dulu. Jadi Di mana itu? pertama sebagai konsultan Di Jakarta. bisnis. Di Jakarta. Oke, terus? Terus ada klien teh, lalu abis itu saya lanjut masuk ke PT manufakturnya teh. Ada satu pabrikan teh sebagai
brand manager di situ waktu itu dan bertugas untuk mengembangkan riset-riset produk teh yang punya cita rasa baru. Sampai pada masa di mana saya harus datang ke kebun teh untuk melihat situasi kebun, untuk memastikan stok. Bayangan saya itu kayak film Sherina, Pak. Jadi datang ke kebun teh, ada bosya gitu kan, terus petani-petani senyum, ibu-ibu senyum, ada anak SD lewat, riang gembira. Tapi yang saya lihat malah bukan. Oke, Malah kebalikannya wajahnya suram, kesel. Nah, saya mulai rada kok beda ya gitu dari bayangan saya selama ini karena belum pernah ke kebun teh sebelumnya. Oke. Sampai pada masa ada petani, singkat cerita, dia menanyakan begini, Bapak kenapa tega sih sama kita? Apa yang terjadi? Nah, aku jawabnya karena nggak tahu, jawabannya adalah hah gitu, hah gitu ya. Oke. Terus kedua adalah Bapak tahu nggak berapa yang kami dapat dari apa yang Bapak ambil? Nah, di situ baru hidayahnya dapat, Pak. Bahasa Inggrisnya itu mempertanyakan fair trade, kira-kira gitu. Yes, gitu. Jadi di sana saya langsung bikin, baru ilmu costingnya muncul. Ternyata bagaimana upah yang kurang bagus di pemetik teh itu adalah karena kita minum teh yang sebenarnya bukan teh. Mohon maaf Pak gitu. Jadi kayak teh itu kurang diapresiasi. Contoh di rumah makan Padang teh itu gratis, ya kan? Ya enggak Bu, Pak. Nggak ada kopi gratis. Nggak ada kopi gratis, nggak ada Pak, gitu. Oke. Terus kalau di warteg ya paling teh itu cuma 1.500, 2.000, tambah es batu, tambah 1.000, tambah gula, tambah 1.000, 4.000. Itu brand Indonesia, teh lokal Indonesia, wartegan lah gitu. Oke. Tapi ketika saya berpikir lagi riset, ternyata industri teh di global itu nilainya bisa sampai miliaran US dollar, gitu. Kenapa tidak bisa dirasakan oleh industri dengan di Indonesia? brand-brand dari luar negeri, brand dari Prancis tadi, brand dari Australia, brand dari Inggris yang mana notabene mereka tidak punya kebun teh. Dan saya sebagai jiwa patriotisme, nasionalisnya ngerasa anak mudanya waktu itu Pak, jadi ngerasa harusnya bisa deh gitu. Ini hanya butuh di branding, dikemas, dibuatkan suatu bisnis model baru yang tanda kutip bisa menambah nilai daripada teh tersebut. Nah, untuk mengatasi perasaan galau apa yang kamu lakukan? Keluar. Resign. Yes, akhirnya saya memutuskan resign dari perusahaan itu setelah 3 bulan ya. Lalu? Resign, terus kebetulan saya ada mentor namanya Bu Iriana Ekasari, founder juga dari Sila. Beliau memang sudah berkecimpung di teh dan kita ngobrol dan akhirnya mengubah si Sila ini yang tadi awalnya kopi, brand kopi, jadi brand teh. Kita udah siapkan, akhirnya kita maju dengan membuat teh Sila ini dengan datang dulu ke perkebunan rakyat untuk mengajarkan mereka bagaimana cara memproduksi teh kualitas super premium. Ini yang ditunggu-tunggu, omsetnya awal berapa, sekarang berapa? Awalnya itu kita omset per tahun 300 juta. 2018. 2018. Sekarang? Ruginya itu banyak tuh, ratusan juta. Sekarang alhamdulillah kita omsetnya per tahun 2 miliar. Tapi tunggu dulu, latar belakang pendidikanmu apa? Psikologi. Psikologi. Lulusan psikologi UI. Ya. Oh, Kang Emil, ini kan membuktikan di era disruption kembali lagi ya, latar belakang pendidikan tetap penting, jadi belajar itu penting. Cuma dulu kalau orang sudah masuk di psikologi, ya dia akan berkembang dan bekerja di bidangnya. Begitu juga hukum, begitu juga anak-anak teknik, tapi sekarang ini udah nggak ada lagi cerita. Anak-anak kedokteran sekarang saya lihat banyak sekali sukses di bidang kuliner. Ada anak-anak psikologi yang bikin aplikasi dan macam-macam. Anda melihat perubahan ini bagaimana? Ini, kalau dulu orang tua kita biasanya bekerja sesuai bidangnya. Kedua, orang tua kita biasanya milih perusahaan dulu, baru milih ditempatkan di mana terserah. Ya. Kalau generasi milenial, generasi Gen Z, itu dia milih kotanya dulu, baru kerja apa saja. Jadi ada perubahan di satu sisi. Misalkan, oh kotanya seru, saya tinggal di sini baru nyari kerja. Nah yang kedua kayak begini, pendidikan boleh apa saja, tapi karena tadi pandai melihat konsumsi informasi yang lebih banyak dari generasi kita, sehingga terjadilah persimpangan tadi antara terus jadi karyawan, tapi hati kecilnya mengatakan ini peluang ada, saya bisa, gayanya nggak kayak petani teh kan? Petani kekinian. Gaya milenial. Baik, jadi tantangan ini kan sekali lagi ya, banyak teman-teman yang baru 1 kali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal udah putus asa berhenti.
Kamu kan pasti juga mengalami itu. Nah, bagaimana untuk bisa bangkit kembali dari kegagalan? Jadi memang karena motivasi awalnya bukan duit, Pak. Kalau misalkan cari, benar kata Teh Koni tadi, kalau mindsetnya uang mungkin saya sudah quit dari 2 bulan pertama. Karena motivasinya tadi, saya tuh istilah itu pengen jadikan bukan entrepreneur tapi juga sociopreneurship-nya ada. Cocok tuh. Sociopreneurship-nya ada dengan cara kita memberdayakan teman-teman kita yang di desa bertani itu bisa punya penghasilan yang layak tadi, yang bisa rezekinya kota juga gitu. Baik, terima kasih Reda. Siap. Ya, pasti banyak cerita lagi yang sebenarnya akan menginspirasi kita, tapi di lain kesempatan kita akan ketemu lagi untuk ngobrol ya. Siap. Baik, tepuk tangan untuk Reda.